Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pradana dengan NIM 2020531318 kelas C dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya yang kedua, yaitu menjelaskan tentang desain penelitian untuk melengkapi tugas pertama dari metodologi penelitian. Desain penelitian yang merupakan pedoman melakukan masalah penelitian. Mahasiswa desain penelitian dan mendesain sebuah penelitian kecil dari sebuah studi kasus. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, diantaranya dalam menentukan instrumen, pengembangan data, penempatan sampel, pengumpulan data, serta analisa data. Dengan memilih desain penelitian yang tepat, diharapkan akan dapat membantu penelitian dalam menjalankan penelitian secara benar. Tanpa desain yang benar, seorang penelitian tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Tipe-tipe desain penelitian. Ada beberapa terminologi antara metode penelitian dengan metodologi penelitian yang hingga saat ini masih banyak orang rancu memahaminya. Metode adalah bagian dari metodologi, baik berupa metode, teknik, prosedur, dan berbagai macam alat tools dengan tahap-tahap tertentu dalam suatu penelitian tersebut dengan metodologi. Metode penelitian atau yang bisa juga disebut dengan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian. Ada beberapa macam cara mengkategorisasikan penelitian berdasarkan riset. Desainnya dibagi berdasarkan dikotomi penelitian dasar dan penelitian aplikatif. Contoh metode penelitian dalam sebuah metode penelitian: 1. Metode pengumpulan data. 2. Metode pengolahan data. Macam-macam desain penelitian. Berikut macam-macam desain penelitian. Metode penelitian tersebut bisa berupa hasil dari kerangka konseptual dan asumsi yang digunakan dalam penelitian dan bisa juga merupakan elaborasi dari berbagai hasil penelitian. Sebagai contoh, dalam analisis dan perancangan sistem informasi, misalnya SDLC 1, pada waktu melakukan planning kita bisa menggunakan teknik wawancara untuk menangkap apa yang digunakan oleh klien. Kita menggunakan brand card untuk project plan. 2. Menggunakan template tertentu untuk menuliskan apa yang menjadi bisnisnya. Constraint. 3. Pada tahap analisis mengcapture factual requirement dan non-factual requirement. Ada beberapa macam desain penelitian yang bisa kita pilih sesuai dengan penelitian yang ingin kita lakukan. Antara lain: A. Metode korelasional. B. Metode kausal komparatif. C. Metode eksperimental. D. Metode etnografik yang biasanya digunakan dalam bidang sosial. E. Metode historical research. F. Metode survei dan action research, di mana penelitian ini para penelitiannya terlibat langsung di dalamnya. Penelitian ini biasanya digunakan dalam penelitian bidang sosial. D. Dalam bidang ilmu teknologi informasi. Desain penelitian yang
paling banyak digunakan adalah desain eksperimental dan studi kasus. Untuk lebih jelasnya, masing-masing dari metode penelitian di atas akan diuraikan secara lebih rinci. 1. Riset eksperimental. Riset eksperimental merupakan research that allow for the cause of the behavior to be determined. Untuk menggambarkan, riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok, di mana kelompok satu tersebut kontrol tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan treatment. Diasumsikan kedua kelompok ini sama. Ada beberapa faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental, antara lain: 1. Independent variable merupakan faktor yang bisa dimanipulasi. 2. Dependent variable adalah faktor yang bisa dimanipulasi atau faktor tetap. Experimental condition group adalah grup atau kelompok yang merupakan manipulasi dari eksperimen. Control condition group yang merupakan kumpulan grup yang bisa termanipulasi. 5. Confusion variable, misalnya cuaca, hama, kesuburan lahan, tapi tidak diukur namun harus disebutkan. Inilah yang disebut dengan batasan penelitian. 6. Uncontrolled variable yang merupakan variabel yang diikuti dengan independent variable. Misalnya penelitian eksperimental yang dilakukan pada dua petak sawah. Pada petak sawah pertama tidak diberikan pupuk dan pada petak sawah kedua diberikan pupuk. Contoh lainnya, misalnya, apakah ada pengaruh pentingnya hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan tidak menggunakan e-learning? Bisa dengan adanya e-learning hasilnya lebih baik, maka benar adanya e-learning efektif digunakan meningkatkan proses pembelajaran. Pembanding atau kontrol diantaranya kedua contoh di atas disebut dengan experimental design, di mana ada penyebab yang berkorelasi dengan dampak. Penyebab muncul sebelum dampak atau bisa juga disebabkan oleh adanya kemungkinan faktor-faktor lain berpengaruh. Contoh lain, perlakuan yang diberikan pada dua petak tanaman jagung yang diberikan pupuk pada tanaman jagung tersebut adalah hal yang diasumsikan sama, tetapi ternyata hasilnya tidak sama. Dalam melakukan riset atau penelitian tidak ada yang sempurna, karena dalam penelitian tersebut terdapat hambatan-hambatan maupun batasan-batasan. Namun yang perlu diingat bahwa batasan dan hambatan yang dilakukan dalam penelitian bukanlah hambatan atau batasan yang terkait dengan dari pribadi, namun lebih baik dari arah keterbatasan pada penelitian itu sendiri. Di bidang ilmu komputer ini banyak digunakan experimental research, baik berupa simulasi, diatur jumlah, ada pembanding, dan hasilnya berupa grafik. Dalam desain eksperimental juga dapat hubungan sebab-akibat. Hubungan sebab-akibat ini terjadi jika dampaknya merupakan efek dari korelasi. Dampaknya menimbulkan efek dan